Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Setiap daerah memiliki tradisi budaya yang unik dan khas. Salah satunya adalah kesenian tradisional. Kesenian tradisional itu memiliki nilai-nilai luhur sehingga keberadaannya dilestarikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Uniknya banyak dari kesenian daerah mengandung unsur magis yang melibatkan jin dan pastinya bakal bikin siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. Berikut ini Mince tampilkan beberapa kesenian tradisional dengan unsur mistis yang sangat kuat. Pertama, debus. Debus dikenal sebagai salah satu atraksi kesenian yang cukup mengerikan karena dalam pertunjukannya, para pemain debus biasanya melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia normal pada umumnya. Seperti mengiris tangan atau tubuh dengan golok, menusuk perut dengan tombak, menusukkan jarum kawat ke kulit hingga tembus, berguling di atas beling, membakar tubuh, dan memakan api. Jika manusia biasa yang melakukan semua itu, tentu berbahaya. Tapi tidak dengan para pemain debus. Hal tersebut tidak berdampak apa-apa terhadap tubuh mereka meskipun hal tersebut bisa dibilang menyakiti tubuh sendiri dan beresiko kematian. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, itu semua bisa dilakukan karena dipengaruhi bantuan dari dunia gaib seperti jin. Atraksi kesenian yang mempertunjukkan kemampuan kekebalan tubuh ini diperkirakan mulai muncul sejak abad ke-16. Saat itu debus dijadikan media untuk memompa semangat juang rakyat Banten. Sampai sekarang, kesenian ini masih dipertontonkan, seperti dalam acara kebudayaan atau upacara adat. Bahkan kesenian debus juga menjadi salah satu daya tarik wisata Banten. Kedua, tari ronggeng. Tari ronggeng merupakan sebuah kesenian tari dari Jawa Barat yang disebut sebagai salah satu tarian berbau mistis. Namun meskipun seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis dan menyeramkan, tarian ini memiliki nilai seni dan budaya yang sangat kental dan menarik. Menurut sejarah, awal mula kemunculan tari ronggeng didasari oleh cerita yang unik dan menguras emosi. Tarian ini berawal dari kisah Dewi Siti Semboja dari Keraton Galuh Pakuan Pajajaran yang ingin membalaskan dendam atas kematian kekasihnya Raden Anggalarang yang dibunuh oleh sekelompok perampok di bawah pimpinan Kasalamudra pada saat perjalanan menuju Pananjung, Pangandaran. Dalam peristiwa tersebut, Dewi Siti Semboja berhasil selamat dan bersembunyi di daerah sekitar kaki Gunung Pangandaran. Dewi Siti Semboja yang tidak terima atas kematian kekasihnya tersebut kemudian menyamar menjadi penari ronggeng dan keliling bersama dayangnya. Mereka mengelilingi daerah Pangandaran dari wilayah kerajaan hingga pelosok pegunungan untuk mencari pembunuh kekasihnya untuk membalaskan dendam. Tari ronggeng biasanya diperagakan oleh seorang perempuan sebagai penari utama dengan diiringi oleh gamelan dan kawih pengiring. Ketiga, Reok Ponorogo. Reok Ponorogo juga masuk ke dalam jenis tarian yang berbau mistik. Reok merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, tepatnya di kota Ponorogo. Kesenian tari reok biasanya dipentaskan dalam upacara adat dan pernikahan dengan 2 atau 3 tarian. Tarian utamanya adalah penampilan penari yang memakai topeng kepala singa yang beratnya hingga 50-60 kg. Pada bagian inilah diyakini terdapat peran makhluk halus yang memberikan kekuatan tambahan. Keempat, kuda lumping. Kesenian kuda lumping termasuk kesenian yang cukup unik dan selalu dikaitkan dengan hal mistis. Bagaimana tidak, dalam kesenian tersebut semua penari mengalami kesurupan dan bergulat di dalam kubangan lumpur. Kelima, sintren. Sintren adalah kesenian dari Jawa lainnya yang dianggap berkaitan dengan hal mistis.
Sintren termasuk tarian tradisional masyarakat pesisir utara, Pulau Jawa. Aroma magis dalam tari sintren ini bersumber dari cerita cinta kasih Sulasih dengan Sulanjono. Sintren sendiri diperankan seorang gadis. Dalam penampilannya, tidak jarang si penari mengundang roh Dewi Lanjar untuk masuk ke dalam tubuhnya, agar terlihat jadi lebih cantik dan bisa membawakan tarian yang mempesona. Come to dance.